fi syahri siyami wal qiyam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi syahri siyami wal qiyami wa nuzulil Qur'an wa akrama fihi 'ibadahu bir rahmati wal maghfirati wal itqi minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala ashabihi al-abrar as-saimin al-khashiin wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita patut untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya pada sore hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan Zooming Forum Mubalik Alumni Kontor di bulan mulia, di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang mempunyai banyak kekhususan dan juga keistimewaan. Dan itu sebuah anugerah yang besar, sebuah rahmat, sebuah nikmat yang luar biasa dikaruniakan Allah untuk kita semuanya, umat Islam khususnya. Maka mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia yang besar ini. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memberikan teladan kepada kita bagaimana beliau dan juga para sahabat bersuka cita untuk menyongsong bulan Ramadan. Doa-doa yang terpanjatkan dan sekarang juga sering kita dengarkan, diantaranya adalah Allahumma salimni min Ramadan atau salimni li Ramadan. Wasallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang kurang lebih, ya Allah, sampaikanlah saya dalam keadaan selamat hingga pada bulan Ramadan, dan kita semuanya saat ini alhamdulillah oleh Allah dihantarkan dalam keadaan sehat walafiat, selamat, ketemu dengan bulan Ramadan. Ini harus kita syukuri. Kalau kita flashback sejenak, banyak sekali teman-teman kita, saudara kita, mungkin kerabat kita sendiri yang pada Ramadan tahun lalu masih bersama kita. Tapi Ramadan kali ini sudah tidak bersama kita, sudah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini, mari kita syukuri dengan cara yang benar, dimaksimalkan, dimanfaatkan sehingga kita bisa menggapai keberkahan bulan Ramadan. Wasalim Ramadan li, dan Allah telah mengantarkan bulan Ramadan kepada kita, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan kita berharap agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di luar Ramadan ataupun selama di bulan Ramadan ini. Dalam sebuah riwayat yang lain diterangkan, apabila datang bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh keberkahan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah dalam bulan ini mewajibkan kita untuk berpuasa. Sementara di bulan-bulan lain hukum puasa hanya puasa sunnah, tapi bulan Ramadan adalah wajib hukum puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim. Di mana pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup. Sebagian ulama mengartikan ini secara lafdhiyah harfiah, dan itu sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian yang lainnya mengartikan secara majas ataupun kinayah, bahwa pintu-pintu surga terbuka ini artinya kondisi di bulan Ramadan, berbagai macam kebaikan, berbagai macam ketaatan, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu terbuka sedemikian rupa sehingga menggambarkan pintu-pintu surga terbuka. Sebaliknya di bulan Ramadan ini kondisi mendorong kita untuk senantiasa menjauhi dosa dan kemaksiatan, sehingga dikatakan tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin. Demikian pula yang namanya setan dibelenggu
Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan, yang kalau kita hitung lebih dari 83 tahun. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang terhalang untuk tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah terhalang dari karunia yang sangat besar. Maka ini sekali lagi kesyukuran kita yang luar biasa, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, sudah berada di bulan Ramadan, mari kita syukuri. Kemudian juga ada doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi kita agar kita ucapkan ketika memasuki bulan Ramadan, seperti Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina, ahilla Ramadan alaina. Ya Allah, hadirkanlah bulan Ramadan ini kepada kami bil amni wal iman, dengan rasa aman, tentram, nyaman, dan juga dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamati wal islam wa taufiq lima yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Yakni dengan keselamatan, dengan Islam, dan juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terbimbing untuk melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Para ikhwah sekalian, peserta Zooming Forum Mubalek Gontor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita juga menemukan nama-nama dari bulan Ramadan ini yang menggambarkan karakteristik, spesifikasi, kekhususan sekaligus keutamaan bulan Ramadan. Yang itu nanti bagaimana kita kemudian mensikapinya. Yang pertama, Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, adalah bulan Al-Quran, karena memang Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan ini adalah unzila fihil Quran, Al-Quran diturunkan untuk yang pertama kali. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Al-Quran juga diturunkan jumlatan wahidatan min lauhil mahfud ila baitil izzi, dari lauh mahfud ke langit yang ada di dunia, Baitul Izzi namanya, itu jumlatan wahidah. Kemudian dari Baitul Izzi atau Baitul Izzah ke dunia ini kepada Nabi kita yang mulia melalui Jibril dan sebagainya. Kemudian itu bertahap, dan itu pun awalnya pada bulan Ramadan. Menurut sejarah yang kuat pada tanggal 17 Ramadan. Intinya Ramadan adalah Syahrul Quran. Nabi kita yang mulia kalau bulan Ramadan tiba, beliau mengulang-ulang tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya agar lebih akrab, lebih dekat, lebih cinta, lebih menyatu dengan Al-Quran. Karena Ramadan adalah Syahrul Quran. Di sana ada tilawah, di sana ada qiraah, di sana ada tadabur, di sana ada tafsir, di sana ada ya mungkin hifat, ya, menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya, itu agar kita lebih akrablah dengan Al-Quran. Kalau qiraah itu kita membaca. Kata-kata qiraah berasal dari qaraah yang secara harfiah artinya adalah jamaah ataupun menghimpun. Maka seorang ketika qaraah, ketika membaca, dia menghimpun huruf-huruf untuk menjadi kata, kata dihimpun untuk menjadi kalimat, kalimat dihimpun untuk menjadi paragraf, dan seterusnya. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, menghimpun huruf-huruf untuk menjadi kalimat, kalimat kemudian menjadi jumlah, ayat, dan lain sebagainya. Dan Al-Quran juga dari kalimat qaraah diantaranya mempunyai kandungan makna disebut Quran, karena Al-Quran itu menghimpun ilmunya orang-orang terdahulu dan yang akan datang, semuanya ada tersimpan di dalam Al-Quran. Itu kalau kita membaca. Tapi tentu saja membaca di sini mempunyai pengertian yang luas, apalagi kalau kita memahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu membaca tentu saja bukan hanya membaca huruf, tapi juga membaca sejarah, membaca fenomena, membaca peristiwa, membaca banyak hal, karena objek apa yang harus kita baca itu tidak disebutkan secara spesifik oleh Al-Quran. Jadi kita harus pandai-pandai membaca apa yang ada tampak, dan membaca apa yang dibalik sesuatu yang tampak. Nah, kemudian ada kata-kata tilawah, yatlunahu haqqa tilawatih. Kita bisa tilawatil Quran.
Nah, kalau tilawah ini dari kalimat talayatu yang artinya mengikuti. Maka seorang disebut talil Quran, membaca atau pembaca Al-Quran, ketika dia mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Al-Quran. Ketika dia mengikuti anjuran-anjuran Al-Quran. Ketika dia mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Al-Quran. Dan menjauhi larangan-larangan Al-Quran. Kalau dia membaca Al-Quran, tetapi perilaku dia tidak mengikuti, dia bukan disebut sebagai talil Quran yang benar. Maka ada ungkapan yang mengatakan ruba talil Quran wal Quran yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi sementara Al-Quran melaknatnya. Karena dia membaca Al-Quran. Di situ dia baca bahwa Allah melaknat orang-orang yang dusta, melaknat orang-orang yang memakan riba, melaknat orang-orang yang menghardik anak-anak yatim, tapi perilaku dia justru melakukan semua itu. Dan dia membaca Al-Quran, ruba talil Quran wal Quran yal'an. Maka kalau kita tilawah, ya konsekuensinya tentu saja mengikuti apa yang ada di dalam. Kemudian tadabur, ini agar kita lebih akrab dengan Al-Quran juga tadabur. Nah, tadabur ini memikirkan akibat segala sesuatu yang ada di belakang, itu bisa diartikan seperti itu. Jadi tadabur. Dan luar biasa, keberkahan Al-Quran kita dapatkan dengan tadabur untuk memahami makna-makna yang masih tersimpan di situ. Tafsir itu akan semakin gamblang, menjabarkan kandungan-kandungan juga yang ada, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya. Jadi banyak sekali berbagai macam upaya yang bisa kita lakukan untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Kemudian lebih tinggi lagi tingkatannya dikenalkan oleh Said Qutb adalah tadzawuq. Bagaimana kita bisa menghayati, merasakan. Sehingga kita hidup tahta dhilal Quran, di bawah naungan Al-Quran. Dan ta'ayus kita bisa ya, menyelami, ya, menghayati betul-betul Al-Quran. Al-Mutafani, secara lebur larut dalam Al-Quran itu akan hebat sekali. Inilah Syahrul Quran. Kemudian yang kedua juga disebut sebagai Syahrul Syam. Syahrul Syam berarti memang bulan kita untuk berpuasa. Ada perbedaan pengertian bahasa antara Syam dan Saum, gitu kan ya. Kalau Saum lebih banyak penggunaannya untuk hal-hal yang pasif, gitu. Ini nadartu lirrahmani sauma. Bahwa pada hari ini, kata Siti Maryam yang diabadikan dalam Al-Quran, aku bernazar karena Allah untuk sauma. Nah, di situ ternyata artinya saum ada falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara dengan orang pada hari ini, gitu kan. Itu menunjukkan bahwa saum itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pasif, menahan diri, berhenti, itu saum. Nah, sedangkan siam itu lebih digunakan untuk hal yang sifatnya dinamis, aktif. Maka orang yang melakukan siam, dia tidak dibenarkan hanya pasif, hanya menunggu waktu supaya nanti bisa berbuka lagi, menunggu waktu dengan bertopang dagu, dengan tidur, dengan bermalas-malasan. Tidak bisa. Kalau siam, ya dia harus produktif. Karena syahrul siam juga syahrul injazat, bulan produktivitas. Nanti kita akan ketemu dalam sejarah Islam kemenangan-kemenangan. Sehingga dikatakan juga sebagai syahrul al-intisarat, wal futuhat, bulan kemenangan. Perang Badar pada bulan Ramadan. Nuzul Quran tentu bulan Ramadan. Perang Badar, Fathu Makkah pada bulan Ramadan. Termasuk kemerdekaan Indonesia diproklamirkan Soekarno-Hatta pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan harus identik dengan aktivitas, dinamika. Dan banyak para ulama menulis karya-karya besar juga pada bulan Ramadan. Jadi siam, bukan semata-mata saum. Kemudian juga syahru as-sodaqot. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk banyak mengeluarkan sodakoh. Sodakoh, ya. Yang punya ilmu, man kana lahu mal falyatasaddaq bi malihi, yang punya harta, hendaknya dia banyak sedekah dengan hartanya. Tapi yang mempunyai ilmu falyatasaddaq bi ilmihi, yang punya ilmu banyak sedekah dengan ilmunya. Yang punya tenaga, punya wibawa, punya jabatan apapun, dia hendaknya menggunakan semua itu untuk banyak sedekah di bulan Ramadan. Sehingga digambarkan bahwa Nabi kita yang mulia adalah orang yang paling dermawan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan puncak kedermawanan beliau adalah pada bulan Ramadan. Inilah syahru as-sadaqat. Syahru al-qiyam, hendaknya juga pada bulan Ramadan ini kita banyak menghidupkan malamnya. Kalau siang kita berpuasa, malamnya hendaknya tidak kita gunakan untuk hal yang sia-sia.
katakanlah untuk banyak nonton pertandingan sepak bola atau bahasa gontornya itu gedobos itu yang ngobrol yang nggak jelas ke sana kemari, atau anak-anak muda untuk main game-nya harus kita hindari. Jadi kalau pagi atau siang kita itu puasa, kalau malam untuk qiyam. Sehingga ada lafaz hadis yang mengatakan man shoma Ramadan, tapi kemudian juga ada man qama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang pagi harinya dia itu, siang harinya dia itu berpuasa, imanan wahtisaban. Dengan betul-betul beriman kepada Allah dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah dan keridhaannya. Kemudian man qama Ramadan, dia juga menghidupkan malamnya dengan tadi tadarus Al-Qur'an, dengan i'tikaf, dengan tarawih, dengan salat dan lain sebagainya, itu pun juga harus dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ramadan sebagai syahrul qurbat, bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya 11 bulan yang lalu kita punya banyak sekali kegiatan, kesibukan yang lebih bernuansa duniawi, meskipun Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, tetapi ini pada bulan Ramadan secara spesifik ya, hendaknya kita lebih menekankan kepada kegiatan-kegiatan yang akan mentazkiyah jiwa kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah saya sebut Ramadan sebagai syahrul intisarat wal futuhat, bulan kemenangan, bulan penaklukan, syahrul istijabat, bulan di mana doa-doa dikabulkan. Maka ini mumpung Ramadan, yang punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, punya problematika, ini Ramadan jangan disia-siakan. Kita baca ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini posisinya, tata letaknya di tengah-tengah ayatus syam. Sehingga ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan, bulan di mana kita berpuasa, itu doa-doa dikabulkan. Jangan sampai kita sia-siakan. Ramadan juga syahrul at-taubah wal istighfar, agar kita mendapatkan ampunan. Syahrul al-muwasat, artinya bulan untuk menumbuhkan solidaritas kita dalam kehidupan. Para ikhwah yang berbahagia, kalau kita simpulkan semuanya itu, bolehlah kita simpulkan ya. Jadi Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah. Jadi Allah mendidik kita. Ramadan merupakan madrasah robbaniyah. Ya, ini sebagai madrasah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah dengan Ramadan ini mendidik kita semuanya. Ini kalau kita kaitkan dengan konteks kita di pondok ya. Ramadan adalah syahrul tarbiyah, di mana Allah mendidik kita dengan qiyam, mendidik kita dengan siam. Allah mendidik kita dengan Al-Qur'an. Allah mendidik kita dengan kedermawanan. Kedermawanan itu menjadi spirit justru dari Ramadan itu sendiri. Ketika pintu-pintu surga dibuka, itu kedermawanan. Pintu neraka ditutup rapat-rapat, itu kedermawanan. Tangan setan dibelenggu, itu kedermawanan. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ampunan dicurahkan, itu kedermawanan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jud wal karam. Ketika pahala dilipat gandakan, itu jelas kemurahan dari Allah. Ketika ada satu malam bernilai 1000 bulan, itu adalah kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan yang luar biasa. Maka pada bulan Ramadan ini spirit jud wal karam harus kita miliki ya. Maka bisa disebut bahwa Ramadan merupakan syahrul tarbiyah. Ramadan adalah madrasah robbaniyah. Kita dididik di dalamnya dengan berbagai macam hal. Pikiran kita dididik, hati kita dididik, panca indera kita dididik, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengendalikan emosi, marah kita, syahwat kita, nafsu kita, semuanya dididik dengan baik. Bagaimana kita bisa sabar, bisa berdisiplin, ada semuanya dalam Ramadan. Bagaimana kita menghadapi berbagai macam kesulitan Ramadan. Bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menggapai ketakwaan yang hakiki, semuanya ada dalam madrasah Ramadaniyah, Robbaniyah. Ya, para ikhwah yang berbahagia. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh tentang madrasah Ramadaniyah atau Robbaniyah ini tahapan-tahapannya yang pertama,
kami sampaikan, Ramadan ini sebagai ujian. Ramadan itu sebagai seleksi. Ramadan itu sebagai tasfiyah. Nah, sebagaimana ujian, kalau anak didik itu lulus dalam ujian, apalagi dengan nilai baik, maka dia direkomendasikan untuk jenjang berikutnya. Direkomendasikan untuk sebuah jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya yang mulia. Sebaliknya, kalau dia tidak bisa lolos, tidak bisa lulus, tidak bisa melewati ujian itu, ya dia tetap dalam level yang dulu atau lebih rendah lagi. Demikian pula Ramadan itu semacam ujian, semacam seleksi, semacam tasfiyah untuk umat Islam untuk mengetahui siapa yang mukmin hakiki dan siapa yang tidak. Maka mereka yang lewat ujian tasfiyah Ramadaniyah ini lolos baik, meningkat, ya dia akan mendapatkan maqamat yang mulia. Sebaliknya yang tidak lulus ya sudah begitu. Dia harus mengulangi lagi, dia harus mereview lagi gitu. Dia harus mentarbiah dirinya sendiri lagi. Nah, inilah umpamanya saja bentuknya seperti apa. Jelas, puasa ini diwajibkan. Ini sudah ujian pertama. Segala sesuatu yang diwajibkan itu senantiasa dirasa berat oleh jiwa manusia. Beda dengan pilihan. Ini wajib, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Ya. Nah, ini ujian. Dan buktinya banyak mereka yang mengaku mukmin, muslim, tetapi tidak menjalankan puasa. Jadi ujian pertama, seleksi pertama enggak lolos. Lah gimana dia akan mempunyai kualitas keimanan yang baik? Akan ditingkatkan derajatnya sampai menjadi muttaqin, ya, untuk memegang amanah, ya susah. Maka ini ujian. Kemudian juga diuji lagi setelah diwajibkan itu ayam ma'dudat, beberapa hari yang terbilang, katakanlah 1 bulan penuh. Ini juga ujian lagi. Karena banyak di masyarakat mereka yang ikut berpuasa, bahasa Jawanya itu puasa kendang. Artinya di awal berpuasa, nanti di akhir berpuasa, tapi tengah-tengahnya kosong. Ini ujian lagi. Ada yang ujian paham itu puasa, ikut puasa, tapi tidak bisa penuh. Gitu. Tapi kalau kaum hawa, ya ibu-ibu, yang anak putri yang sudah balik, tentu saja ada hambatan-hambatan yang syar'i, tidak masalah. Ini yang repot, yang laki-laki. Sudah balik, gitu, kuat, sehat, tidak dalam bepergian, tetapi puasanya kemudian kosong-kosong. Banyak yang kosong, puasanya banyak yang kosong, ditinggalkan. Padahal sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab yang syar'i, sehari saja, itu seandainya dia ganti dengan berpuasa 1 tahun penuh, itu belum bisa menutup dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Jadi ini ujian. Ya, kemudian ujian lagi bentuk puasa ini adalah kita dipaksa ini dengan puasa, ya dididik, saya katakanlah dididik. Kadang-kadang pendidikannya dengan thoriqah ijbariyah, model digontor kadang-kadang. Dengan ada dipaksa dulu, pembiasaan, ya dibiasakan. Untuk meninggalkan hal-hal yang sudah biasa sehari-hari kita lakukan. Makan, minum, pergaulan suami istri bagi yang sudah berkeluarga itu sesuatu yang menjadi sesuatu yang rutinitas, apalagi makan, minum itu kan seperti kita bernafas begitu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan itu dirombak. Ini sebagai tasfiyah. Yang mubah, yang halal, biasanya kita makan, kita minum. Ya, hubungan suami istri, tapi pada siang Ramadan dilarang. Pada durasi waktu tertentu dilarang. Nah, ini sebagai apa? Ujian lagi, tarbiyah juga. Ya, ada yang kuat, ada juga yang tidak kuat. Gitu ya. Baik. Kemudian lebih dari itu, kalau itu semuanya mampu kita lakukan, kita dituntut sebenarnya dengan Ramadan itu agar puasa yang kita lakukan itu berkualitas. Ini lebih berat lagi. Banyak orang yang tidak bisa lolos di sini. Mudah-mudahan kita bisa lolos. Dia bisa berpuasa, dia lolos di tasfiyah, diseleksi, diuji untuk berpuasa. Dia berpuasa 1 bulan, dia tidak makan, tidak minum, berbuka pada waktunya, sahur pada waktunya, lolos. Tetapi dia tidak lulus ketika diuji dengan ujian puasa lisannya. Dia berpuasa, tapi dia masih ghibah, mengadu domba, memfitnah, mengucapkan kata-kata yang kotor, membuat kegaduhan, dan lain sebagainya. Dia tidak bisa menahan pandangannya, apalagi sekarang internet sedemikian rupa, gadget di mana-mana, medsos demikian rupa. Dengan mudahnya setiap kita di tangan kita itu.
neraka dan surga istilahnya. Apa saja kita milih yang mana? Kita memilih channel yang baik, yang positif atau yang tidak. Nah, kalau puasa dia tidak makan minum, tetapi tidak bisa berpuasa pandangannya, tidak bisa berpuasa pendengarannya, tidak bisa berpuasa lidahnya. Ya pahala puasanya akan sia-sia. Karena malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, bohong, dan juga perbuatan-perbuatan bodoh dan lain sebagainya, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan, meninggalkan minumnya. Inilah bentuk-bentuk daripada ujian dan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui bulan Ramadan. Maka para ikhwah yang berbahagia, di antaranya target-targetnya ini untuk apa kita dididik di Madrasah Ramadaniyah Robbaniyah ini. Yang pertama adalah agar kita mempunyai kualitas ketaatan total kepada Allah. Ya begini, kalau Allah sudah memerintahkan kita puasa, ya kita berpuasa. Nggak usah membantah lagi gitu. Satu bulan kita laksanakan. Ketentuannya dari fajar sampai ghurub, ya kita laksanakan. Hal-hal ini tidak boleh karena bisa membatalkan puasa. Kita taati. Dan itu kalau kita sebulan kita laksanakan, terlebih kemudian kita topang dengan hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas puasa kita, itu akan luar biasa. Maka akan tumbuhlah pribadi mukmin yang senantiasa sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Dia tidak milih-milih perintah Allah mana yang dilakukan, mana yang tidak. Dia tidak lagi pilih-pilih untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena wa maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Jadi apapun yang sudah ditentukan Allah dia akan tunduk taat. Dia paham wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, bahwa maksiat membangkang dari Allah dan Rasulnya itu kesesatan yang luar biasa. Nah, ketaatan, ketundukan tanpa membantah, tanpa pilih-pilih seperti ini kita dididik oleh Ramadan. Ini mudah-mudahan Madrasah Ramadan ini akan melahirkan mukmin yang senantiasa tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya hasil atau buah daripada Madrasah Ramadaniyah Robbaniyah ini adalah membentuk mentalitas pejuang yang tangguh, gitu kan. Ini juga sesuai dengan pendidikan di pondok kita, di mana anak-anak kita di pondok dididik untuk hidup sederhana. Tempat tidurnya sederhana, tidak bermewah-mewah. Makanannya sederhana. Tidak dibolehkan membawa fasilitas elektronika untuk hiburan, untuk apapun ya. Ya, ini semuanya cara pakaiannya sederhana, dibatasi. Karena kehanaan ini akan membangun jiwa besar. Demikian pula puasa, ya, melatih kekuatan mental kita. Kita merasakan haus, kita merasakan lapar, kita merasakan lemah. Padahal bisa jadi pada saat kita berpuasa itu banyak tugas, banyak kewajiban, banyak aktivitas. Tapi kita harus melakukan tugas, kewajiban, aktivitas itu dalam kondisi puasa, haus, ya lapar, ya mungkin sakit, ya mungkin kurang tidur, karena malam punya banyak kegiatan, tadarus, dan sebagainya. Tapi itu kita lakukan, dan kita berlatih, berhari-hari, 1 bulan. Apa yang akan dilahirkan, dihasilkan oleh pendidikan Robbaniyah Ramadan seperti ini? Tentu adalah mentalitas yang tangguh, yang siap berjuang. Karena seorang mujahid dan mujahid dimanapun dia berada, ya dia akan mengalami intimidasi, dia akan mengalami rasa tidak senang, dia akan mengalami kekurangan ini dan itu. Kadang kesulitan makan, kesulitan minum. Seperti para mujahid fisabilillah, jauh dari keluarga, sehingga harus betul-betul mengendalikan syahwatnya. Semua itu dididik oleh Allah melalui ibadah Ramadan. Nah, ini kan luar biasa pendidikan yang dihasilkan, ya. Dan lebih dari itu juga hasilnya Ramadan dikatakan sebagai junnah atau perisai. Sehingga perilaku, ucapan, akhlak kita dengan ibadah Ramadan ini diharapkan akan bisa meningkat, lebih baik lagi, dan lebih berkualitas. Ramadan mendidik kita untuk sabar, jelas sekali. Sabar dalam ketaatan, supaya tidak angin-anginan ya. Jadi jangan jadi muslim Ramadhani istilahnya itu, yakni yang hanya senang beribadah, kenal masjid, akrab dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan lupa lagi, jauh lagi dengan masjid, tidak kenal jalan ke masjid. Wah ini sayang sekali. Jadilah muslim yang robban.
Artinya yang sabar menjalankan ketaatan. Jangan angin-anginan. Yang istiqomah. Karena kalau kita berada dalam istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Demikian seterusnya. Sabar ketika mendapatkan cobaan, ya. Kita dalam hidup tidak bisa lepas dari cobaan-cobaan, kesulitan, kekurangan, sakit, bencana dan lain sebagainya. Hendaknya kita juga bersabar. Puasa mengajari kita seperti itu. Sabar menghadapi kesulitan. Sabar untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan. Sabar ketika mendapatkan kenikmatan dengan cara bersyukur. Banyak sekali, dan ternyata yang namanya kesabaran ini adalah menjadi kunci bagi semua keberhasilan. Apapun tidak akan berhasil tanpa kesabaran. Sehingga surat Al-Asr tutup setelah illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi, kemudian tutup dengan wa tawassaw bis sabr. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'andzir dan sebagainya, tutup dengan wali rabbika fasbir, karena kesabaran adalah kunci keberhasilan dalam segala upaya. Apapun, santri tidak akan berhasil tanpa sabar, wali santri tidak akan punya anak yang baik tanpa mendidik dengan penuh kesabaran, dai tidak akan berhasil berdakwah tanpa kesabaran, dan lain sebagainya. Itu ada dalam madrasah Ramadan. Dan karena waktu, saya akhiri. Yang terakhir, pendidikan apa yang kita dapatkan dan hasilnya seperti apa adalah pendidikan ketakwaan. Para ikhwah yang berbahagia, ketakwaan ini luar biasa kalau kita miliki dengan puasa Ramadan. Intinya agar kita senantiasa bisa merasakan kehadiran Allah atau muraqabatullah dimanapun dan kapanpun kita berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan ya Allah menyertaimu. Maka orang yang merasakan muraqabatullah dimanapun dan kapanpun, dia akan senantiasa dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kalau tidak, banyak orang yang dalam keramaian dan kebersamaan, dia menunjukkan sikap pencitraan ini, ya, seolah dia baik penampilannya, tutur katanya, perilakunya. Tapi kalau dia sudah sendirian, ya sudah, berbagai macam dosa kemaksiatan dia lakukan. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Dia hanya sungkan, takut kepada manusia, tapi tidak sungkan dan takut kepada Allah. Kalau orang punya jiwa muraqabah ini karena takwa, dia tidak akan mark up proyek, tidak akan manipulasi, menggelembungkan dana yang bukan miliknya, milik instansi dan lain sebagainya. Dia akan senantiasa menjaga dimanapun dia bersama Allah. Dia akan dermawan, dia akan punya keterpanggilan, apapun sibuknya, kalau sudah ada panggilan sholat, dia akan segera meninggalkan kesibukan itu untuk dzikrullah. Karena sholat itu adalah hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Kalau dia sudah melihat anak-anak, orang-orang yang dalam kebutuhan, meskipun dia mencintai harta, tapi dia tidak akan enggan infak sedekah. Itulah panggilan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau suatu ketika bisa jadi dia terperosok dalam dosa dan kemaksiatan, tapi dia tidak larut dalam dosa itu, dia segera istighfar, ingat Allah dan memperbaiki diri. Itulah tanda-tanda ketakwaan. Dan lebih tinggi lagi, kalau kita dalam takwa ini lebih produktif, sehingga meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, khawatir dari hal-hal yang sia-sia itu akhirnya menjadi sebuah dosa, meskipun itu asalnya adalah mubah. Khawatir terperosok dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dari semua itu, dari madrasah Ramadaniyah, seseorang akan mempunyai yang namanya kesolehan, baik spiritual maupun sosial, yang nanti akan dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah Ramadan Syahru At-Tarbiyah, bulan pendidikan Ramadan Madrasah Rabbaniyah. Dan Ramadan juga sebagai seleksi dan keimanan kita seperti apa, dan Allah mendidik dengan berbagai macam pendidikan. Kita nikmati, kita syukuri bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara dan moderator. Terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi kajian kita sore hari ini berkaitan dengan bulan Ramadan sebagai madrasah Rabbaniyah. Selanjutnya
Saya mempersilahkan kepada asatidz semuanya, rekan-rekan, bagi yang ingin menyapa beliau atau bertanya, kami berikan tiga kesempatan saja ya, insya Allah cukup. Mengingat sudah waktu berbuka puasa. Yang pertama ada dari Salsabila Dinda Syarif, yang kedua ada dari Ustadz Ujang Tulip. Ujang Tulip ini beliau bilang beliau menteri antum waktu di Kediri dan di Banyuwangi katanya Ustadz. Ini beliau Betul, betul on masih video ingat nih, saya. Ya. alhamdulillah. Bapak kami persilakan kepada mana tadi yang raise hand? Salsabila. Iya. Silakan untuk menyalakan teleponnya dan bertanya kepada beliau langsung. Ya. Silakan Ustazah Salsabila. Suaranya belum masuk. Suaranya belum dengeran. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran ala Iya. itoi. Nah, Ustaz, Ana Salsabila Dinda Syarif, Ustaz. Ya. Dulu bersama antum di Gontor Putri Kampus 1. Terus ke kampus 2 kan? Iya, Ustaz. Alhamdulillah di Iya. Gontor 2, lalu tahun terakhir Ana pindah ke Gontor Putri Kampus 7 Riau, Ustaz. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Sehat-sehat Ustaz. ya. Nah, Ustaz, Alhamdulillah, syukur, ya. Ustaz. Ana sudah mendengarkan ceramah antum yang Masya Allah tadi. Di sini Ana hanya ingin mendapatkan beberapa mungkin pendapat atau masukan dari antum. Bagaimana cara kita menanggapi atau bagaimana cara kita menjadikan diri kita itu sebagai orang yang yastaghfuna minallah. Yang antum bilang tadi, kita takut gitu Ustaz, untuk saat kita lagi sendiri kita melakukan sebuah kemaksiatan gitu Ustaz. Untuk kita takut melakukan itu karena pada hakikatnya mungkin kita tahu itu sebuah dosa atau sebuah maksiat kecil atau apa, tapi terkadang kita sadar tapi belum ada di diri atau hati kita tuh sangat ya Allah tidak boleh melakukan hal itu, tidak boleh melakukan hal itu. Jadi bagaimana pendapat antum atau masukan dari antum untuk kita mempush diri kita agar kita tuh terbiasa Ustaz untuk kita tahu itu salah dan kita tidak boleh melakukan hal itu. Terima Iya. kasih Ustaz. Iya, iya. Assalamualaikum Luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau Gimana ini? ditampung dulu, Ustaz? Ditampung dulu aja, ditampung dulu. Baik, selanjutnya ada Ustadz Ahmad Ghazali Fadli dari beliau Sekretaris Umum Oh, iya. Balik Alumni Gontor, Ustadz. Masya Allah. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelihatan nggak perlu tanya di kabar, kelihatan sudah sehat, kelihatan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat, sehat. Puasa lebih sehat. Sumu tasyahu. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari saya. Ini kalau kita mengkaji Al-Quran kan ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Lah mungkin antum ada literasi mengapa bulan Ramadan tidak dimasukkan dalam 4 bulan itu. Ya, kalau kita melihat 4 bulan yang lain kan memang tidak boleh perang, bahkan dalam kondisi umat Islam yang dalam segi fisik, ya fisik seperti dapat puasa, terus kemudian mendapatkan perintah berjihad, yakni misalnya di dalam perang Badar, ya akhirnya yang harus dilaksanakan jihad itu. Ya, mungkin antum ada literasi mengapa kok Ramadan tidak dimaksudkan sebagai salah satu bulan yang diharamkan atau Ashhurul Haram. Demikian Ustaz. Satu saja cukup.
Syukron, Masya jazakumullah Allah. khairan. Iya. Baik. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Ghazali. Yang terakhir ya, ini penanya terakhir dari Ustadz Rokib. Silakan Ustadz untuk di Diam, ayo diam. Diam, ayo diam. dia Diam, sayang. lagi Ustadz Rokib, silakan. Ya, Ustaz. Ana mau nanya ini, kita kan bergerak di bidang travel umroh itu, Ustaz. Jadi kan kita menyampaikan sesuai dengan ada yang di brosur. Tetapi itu kan tidak terlepas dari tab yang dari pusat yang mengatur. Ternyata ketika sampai hari H tidak sesuai dengan apa? Itu bagaimana, Ustaz? Sedangkan kita tidak tahu menahu dengan hal pengaturan tersebut. Nah, tentu itu sudah masuk dalam kategori kizib kan, berdusta. Nah, itu bagaimana pandangan Ustaz? Syukran. Ustaz Triana, Ustaz. Baik. Ya Allah. Saya rasa cukup dulu Oke, ya. terima kasih. Tiga pertanyaan kami Ya. berikan kesempatan pada Masya narasumber Allah. menjawab. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada teman-teman atas respon dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Ini semuanya pertanyaan berat ini. Ada yang bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti saya lempar ke forum yang lain. Mungkin teman-teman bisa membantu gitu ya. Yang pertama dari Ananda Salsabila Dinda ini, Lampung ya, putrinya Profesor Syarifuddin. Baik, tadi satu ungkapan yang kami sampaikan tampaknya terkesan untuk Ananda Salsabila Dinda tentang bagaimana kita menjadi orang yang termasuk yastaghfuna minallah, bukan yastaghfuna minan nas saja, tapi yastaghfuna minallah ya. Seperti juga yang disampaikan Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab, kalau kamu ingin melihat kualitas seseorang, lihatlah di waktu kosongnya. Lihatlah ketika dia sendirian. Jangan ketika dia berada beramai-ramai. Itulah kualitas sebenarnya seseorang itu seperti apa. Ketika di waktu sibuk, ada tugas bersama, nah itu biasa. Tapi ketika dia sedang longgar, apa yang dia lakukan? Pilihan apa yang dia lakukan? Di situ kelihatan kualitas seseorang. Ketika sedang beramai-ramai, kelihatan baik dan taat, itu wajar. Tapi ketika dia sendirian, tidak ada orang yang mengawasi, dia merasa merdeka bebas, apa yang dia lakukan? Disitulah kualitasnya. Gitulah. Nah, itu tadi gambaran antara yastaghfuna minallah atau yastaghfuna minannas itu ya. Yang kita tentu saja bagaimana caranya agar kita bisa yastaghfuna minallah, bukan hanya minannas itu ya. Apalagi kalau hanya minannas itu bisa dikatakan riya nanti. Cari popularitas, cari nama baik, ujian dan lain sebagainya. Para ikhwah yang berbahagia, tadi sudah kami sebutkan, nah puasa ini sebenarnya kiatnya, puasa inilah caranya. Puasa inilah kiat dan cara bagaimana kita bisa yastaghfuna minallah. Bukankah kita berpuasa li'annahu yada'u ta'amahu wa syarabahu li. Kan diterangkan dalam hadis qudsi, kullu amali bani adama lau ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal Bani Adam itu manfaatnya, maslahatnya tentu saja kembali pahalanya kepada dia sendiri, kecuali puasa. Nah, sebenarnya puasa pun manfaat maslahatnya juga kembali kepada kita. Tetapi fa innahu li di sini dinisbahkan kepada Allah sebagai bentuk penghormatan, pengkhususan tentang keistimewaannya puasa ini, sehingga dinisbahkan kepada Allah. Fa innahu li. Di mana letak kehebatannya itu? Karena fa innahu yada'u ta'amahu wa syarabahu li ajli. Karena dia meninggalkan makan dan minumnya itu semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita latih lewat puasa. Sehingga di luar puasa pun nanti apapun yang kita lakukan lillah, li ajlillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat diniati betul karena Allah. Itu akan melatih kita untuk senantiasa karena Allah, keikhlasan. Kita sedekah, kita sembunyikan karena Allah. Kita sholat malam, nggak usah diomong-omongkan, karena Allah. Kita hadir sholat senantiasa berjamaah, di dalam hati kita niatkan ala barokatillah lillahi ta'ala. Bukan karena dilihat supaya orang bagaimana. Semuanya, setiap kita akan melangkah, akan mengajar, akan melangkah kemanapun, hendaknya kita jaga keikhlasan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah itu akan melatih kita, refleks kita senantiasa
li ajli fa innahu yata'u ta'amahu wa syarabahu, dan li annahu yusolli, li annahu yasumu, li annahu yatasaddaq, li ajli. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pendidikan yang akan diberikan oleh puasa, kita kembangkan dalam bentuk-bentuk yang lainnya lagi. Tentu saja ada hal-hal yang lain menjadi pendukung, umpamanya kita mengetahui akibat tentang kemurkaan Allah, bahwa Allah itu nuntiqam, Allah itu istidraj, memberikan istidraj, memberikan melulu bahasa Jawanya itu, memberikan kesempatan kita untuk tobat, untuk kembali, sementara belum, seolah-olah kita aman, selamat, seolah-olah kita itu berhasil saja, padahal kita melanggar perintah-perintah Allah, itu istidraj. Nanti kalau sudah diberi hukuman oleh Allah, kita baru akan kaget dan lain sebagainya. Kita paham apa itu istidraj, kita paham Allah itu muntaqim, gitu kan ya. Kita paham bahwa siksa Allah itu sangat pedih dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan yang bisa mendorong kita untuk mempunyai sikap yastakhfuna minallah dan tidak kepada manusia. Kemudian yang kedua dari Ustadz Ahmad Ghazali Fadli, iya ya, saya ternyata juga belum membaca referensi seperti itu, gitulah ya. Cuman kalau penjelasan di beberapa kitab tafsir, mengapa pada bulan-bulan 4 itu arba'atun hurum itu yang diharamkan, itu memang sejak pada zaman sebelum Islam, zaman dahulu, itu adalah bulan-bulan yang dimana orang-orang, jadi bahkan sebelum Islam, mereka mengerjakan ibadah haji, mereka mengerjakan umroh itu pada bulan-bulan itu. Nah, umroh ya pada bulan-bulan itu, berziarah ke Baitullah pada bulan-bulan itu, sehingga itu diharamkan untuk berperang, sehingga mereka bisa leluasa untuk berziarah ke Baitullah, untuk menunaikan umroh pada bulan-bulan itu. Kemudian itu kan ada di tengah-tengahnya adalah bulan Rajab ya, di tengah-tengahnya itu dalam pertengahan tahun juga mereka juga supaya bisa menunaikan ibadah umroh. Jadi dalam keterbatasan literasi tafsir yang saya baca, diantaranya pada 4 bulan itu termasuk arba'atun hurum, itu berkaitan dengan ibadah umroh atau ziarah ke Baitullah atau haji sejak zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, dan itu kemudian dilanjutkan, diteruskan hukum itu dilakukan oleh Al-Quran. Kemudian mengapa Ramadan tidak? Ya, saya tidak tahu pasti, tapi tentu saja Ramadan di sini tidak dikategorikan sebagai 4 bulan yang tadi, dan justru di bulan Ramadan itu kita disuruh untuk mempunyai banyak produktivitas. Rasul memberikan contoh kepada kita, beliau mendapatkan banyak sekali kemenangan berperang juga pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan tidak identik dengan kelemahan, tidak identik dengan kemalasan, tapi justru Ramadan adalah syahrul al-injazat, bulan produktivitas. Nah, nanti mohon yang lainnya bisa mengembangkan. Berikutnya tentang tawaran travel yang kita sebagai bagian dari situ, tapi realitanya berbeda dan itu di luar kemampuan kita. Itu termasuk dosa apa tidak? Kalau dari awal kita sudah sengaja untuk menipu dan hanya mengelabui orang hanya untuk pemasaran, itu saja berdosa kita. Innamal a'malu binniyat, gitu kan ya. Kemudian kalau kita dari awal sudah tahu kemungkinan besarnya tidak akan direalisasikan, itu juga gharar, itu juga di tengah sudah ada upaya-upaya yang mendekati untuk bohong. Tapi kalau di program dari awal tidak seperti itu, artinya dari awal itu demikian, kemudian diupayakan secara maksimal, kemudian ternyata di luar kemampuan kita ternyata tidak bisa. Nah, maka ya kita melakukan kesalahan di mana kita harus istihlal, mohon dihalalkan dan mohon maaf dan memberikan kompensasi sebagai etikat baik kita. Ya, kalau memang itu tidak kita sengaja, tidak kita ketahui di luar kemampuan kita, ya kita berarti melakukan sebuah kesalahan yang kita minta maaf kepada mereka karena mengecewakan. Istiqlal mohon dimaafkan, dihalalkan, dan kemudian juga hendaknya memberikan kompensasi kepada yang lainnya. Begitulah dalam muamalah. Tetapi kalau dari awal sudah ada niatan tidak baik, dari awal ingin sekedar meningkatkan tawaran dan lain sebagainya, itu tentu saja dilarang. Jadi itikat kita, niat kita dari awal itu akan menentukan seperti apa.
Apapun yang di luar kemampuan kita, maka kita serahkan kepada Allah. Dan kalau kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf secara gentle, kemudian juga memberikan kompensasi kompensasinya. Nah, kurang lebih begitu. Tapi silahkan yang lainnya kalau ingin menyempurnakan tanggapan dan jawaban. Baik. Baik, saya rasa sudah cukup jelas sekali jawaban dari narasumber kita. Berhubung waktu yang sudah mendekati buka puasa khususnya di Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Barat Iya, masih betul. lama, Ustaz. Di Jakarta ini masih 5:30 kurang 5 gitu. Tapi sebelum menutup, saya ingin menyapa, alhamdulillah hadir di antara kita Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Guntur, Al-Ustadz Haji Nur Syahid. Assalamualaikum, Ustadz. Oh, Waalaikumsalam Insya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustazuna. Iya, Senior untuk semua senior kita. selamat semuanya. Ahlan, Alhamdulillah. Ustazuna. Ahlan. Ya, sehat selalu ya, Kiai. Alhamdulillah fi du'aikum jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya langsung saja kita melanjut ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kiai Ahmad Soeharto MPDI. Tafadhol. Ya Allah. Baik, para ikhwah yang berbahagia, sebagai penutup kajian ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu tadi saya sebutkan bahwa Ramadan adalah juga syahrul istijabah, di mana doa-doa kita dikabulkan. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Allah Maha mendengar. Jangan sampai kita berdoa tapi kita tidak yakin kalau akan dikabulkan. Ketika berdoa kita harus tadarru', kita harus merendahkan diri dan mohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan ya. Ini bulan Ramadan, kita sama-sama menunaikan ibadah puasa Ramadan, maka waktu dan suasananya betul-betul mendukung untuk dikabulkannya doa-doa kita semuanya. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawab wa khairal hayati wa khairal mamat. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وتقبل صلواتنا وارفع درجاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما ظهر وخير ما بطن والعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع أوزارنا وتطهر قلوبنا وتصلح أمورنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أنفسنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي خلقنا وفي أخلاقنا وفي أعمالنا وفي أموالنا وفي علومنا وفي أهلنا وفي محيانا وفي مماتنا وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembicara. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan saya mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan.
Baik, kita berada pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bersama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdika Asyhadu an la asyhadu ilaha illa an anta, la nastaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Insya Allah besok bertindak sebagai narasumber adalah Al-Ustadz Dr. Kiai Al-Hadj Bukhari Abdul Somad MA. Untuk Zoom meeting ini akan kita buka mulai pukul 16.00, jadi silahkan karena audiensnya terbatas, jadi bisa masuk di awal waktu. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Ahmad Soeharto berkenan untuk menjadi narasumber sore hari ini. Mudah-mudahan antum sehat selalu dan Amin. di segala Amin. umurnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menyapa beliau silakan. Syukran, jazakallah khair. Akan mic-nya saya. Tadi, Soeharto. Kiai, syukran, jazakallah khair. Jazakumullah khairan kasiran. Kiai Nur Syahid, jazakallah khair. Ada hadirannya. Khair. Oke, matikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.